Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nur Indasari dari kelas 12 IPS 2. Ingin membahas materi mengenai sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, apakah teman-teman tahu apa itu akuntansi? Jika kalian ingin tahu, yuk disimak baik-baik video saya. Secara umum, akuntansi atau perhimpunan adalah suatu proses mencatat, meringkas, menggolongkan, mengolah, dan menyajikan data jual beli, serta sebagai kegiatan yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Sejarah akuntansi dunia pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Protioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computies et Structuris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Setahun setelah buku tersebut dipublikasi, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Di sebelah kiri saya terdapat gambar Luca Pacioli yang dikenal sebagai penulis dan pembuat buku Summa de Arithmetica. Seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai dikenal sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktek nasional yang sangat melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Dari sistem ini, pembukuan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis dan terpadu karena dapat menggambarkan laba, rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Selanjutnya, sistem akuntansi diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau dari nama negara masing-masing. Seperti misalnya sistem Anglo-Saxon di Amerika Serikat dan Inggris serta sistem kontinental di Belanda. Saat ini sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah Anglo-Saxon. Ini disebabkan karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Di samping itu, sistem Anglo-Saxon melakukan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi, sedangkan sistem lain justru memisahkan antara pembukuan dan akuntansi. Sejarah akuntansi sistem pembukuan berpasangan. Selanjutnya yaitu sejarah akuntansi di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku yang lainnya. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika atau Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Yang pertama, pada tahun 1957, peristiwa konfrontasi Irian Barat yang melibatkan Indonesia dan Belanda, sehingga berakibat pada seluruh pelajar yang berada di Belanda ditarik melanjutkan studinya di berbagai negara, salah satunya adalah Amerika. 2. Penanaman modal asing atau PMA memberikan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi, khususnya sistem akuntansi Anglo-Saxon. Pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia.
Sekian penjelasan materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.